Aduh, rambutannya pun sudah dihabisi si Imam sama si Nanda ini. Tinggal yang kuning-kuning untuk opungnya. Coba dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah juga. Kayaknya di Sabajior banyak juga rambutan ini. Kalau bisa sekalian jalan-jalan ke Sampuraga. Kemana ya? Imam, Nanda, kemari dulu dua-dua. Ya, Pung. Ada apa, Pung? Bagaimana kalau hari ini kita jalan-jalan ke Sampuraga? Mau, Pung, Mau. Oke. Tapi kan ini sampuranya, Pung. Enak aja. Kalau Sampuraganya, anak Dona Kamarina. Sampuraga kan wajahnya klimis kayak kau. Kayak kau lah itu. Inilah. Begini nih gejala-gejala Sampuraga, gejala-gejala duraka. Asal di depan opung berani berantem begitu. Udah, sekarang kita bersiap. Yang penting kita berangkat. Nanti di sana kita bisa lihat bagaimana keadaan asal mulanya Sampuraga itu. Yang konon katanya itu legenda terkenal. Oke? Siap, Pung. Siap, Oke, sekarang siap-siap berkemas. GPL. Gak pakai lama. Gak pakai lama. Oke. GPL. Enggak pakai lama, Pung. Berarti siap. Oke? Di sana berkemas. Nah, sekarang kita sudah sampai di lokasi Sampuraga, ya. Jadi sebelum kita ke arah sana, yaitu ke air panas yang mengepul, ada baiknya aku ceritakan dulu sedikit sama kalian bagaimana awal mula terjadinya Sampuraga ini menurut legenda rakyat Mandailing. Oke? Nah, kita duduk di sana saja. Yuk, ambil tempat di sana. Sana. Nah, jadi zaman dahulu kala adalah seorang ibu yang sudah janda katanya ya, yang sudah tinggal suaminya dengan seorang anak laki-lakinya yang bernama Sampuraga. Karena kesulitan hidup di desa Sirambas, maka Sampuraga pun merantau. Opung lupa desanya apa, tapi kurang lebih begitu ya. Dia merantau dengan janji sama ibunya bahwa dia akan pulang menjemput ibunya jika dia sudah berhasil untuk membahagiakan ibunya. Setelah sampai di perantauan, Sampuraga pun berjumpalah dengan seorang putri raja. Lalu sama-sama jatuh cinta, yang kemudian mereka berumah tangga. Ketika ditanya Sampuraga, dia bilang dia sudah tidak punya ayah dan sudah tidak punya ibu. Dan di hari pesta ibunya pun datang menjumpai anaknya yang katanya sedang berbahagia duduk di pelaminan. Tetapi ibunya disambut hulu balang dan hulu balang melapor ke Sampuraga, dan Sampuraga bilang bahwa itu bukan ibunya, itu adalah pengemis yang mencoba menipu. Ya. Lalu ibunya pun diusir. Disitulah ibu Sampuraga pun tiada maaf lagi pada Sampuraga yang sudah teramat durhaka. Dia pun katanya memercikkan air susunya dan berucap, "Oh Sampuraga na malu marina, aik susukon depa godang-godangko dan aik susukon memamban ko karom. Oh Sampuraga, Sampuraga," kayak gitu katanya. Dan ini cerita ini juga sudah pernah ditayangkan dalam serial Sandiwara Radio di zaman opung dulu masih sekolah ya, masih SMA ya. Kalau tidak salah ini disutradarai oleh seorang yang betul-betul pakar lah ya dalam membuat Sandiwara Radio, yang namanya Rifi Hamdani. Kalau teman-teman opung semua waktu SMA ini pasti ingat sekali, karena kami selalu muter radio dulu jam-jam 5 sore ya. Ya kan? Ito Ernirisna
ipar Ahmad Juara Kalimantan, masih ingat sandiwara ini kan? Juga iparku King Kong Sagala di Sidimpuan, itu ipar Gandhi sama itu Ida Malimsa di Jakarta, dan juga Linda Salfitri, semua ingat kan? Kita dulu sangat getol, sangat menantikan sandiwara ini ya. Ingat itu sandiwara yang disutradarai Rifa Hamdani ini diantar oleh lagu pembukaannya itu begini kurang lebihnya. Sampuraga, 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 sampuraga. Dari kecil kau ku besarkan, setelah besar engkau durhaka. Air susuku yang telah kau minum, itu yang kan membinasakanmu. Sampuraga, 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 sampuraga. Begitu. Paling suara opung kayak Opi Mesak. Betul, Pung, betul. Siapa dulu dong opungnya? Opungnya ini abang adik loh sama Obi Mesak. Iya kan Mas Obi? Nah, temanan kami, sahib. Ya, sekarang kalian boleh jalan ke sana, kita menuju ke sana. Tadi sedikit banyaknya cerita udah tahu kan? Nah, jadi kalian ke sana dan opung nyusul. Nanti biar kita lihat bagaimana air panas yang meluap-luap itu ya, yang ketika kejadian pesta itu, di mana tungku-tungku masa itu menjadi sekarang jadi air yang melegak. Dan katanya kalau kita bilang oh Sampuraga Namaila Marina, airnya bisa menggelegak. Tapi mungkin karena zaman sudah semakin maju, keadaan sudah berubah, kita lihat saja nanti bagaimana. Oke? Oke, yuk. Itu asapmu. Kau Sampuraga. Hahaha. Kau yang Sampuraga. Apa lagi? Tadi kan di rumah sudah dibilang jangan berkelahi, jangan mengikuti Sampuraga. Jalan-jalan rumah. Nah, sini. Anda, semua. Nah, inilah katanya dulu tempat memasak di acara pestanya Sampuraga ya. Nah, ini kabarnya ketika air susu yang dikonsumsikan oleh ibu di Sampuraga, maka terjadilah badai, banjir, Pak. Dan inilah dulu bekas ibu memasak nasi, memasak gulai, ya, dan sampai sekarang kita masih bisa melakukan keadaan ini. Dengan tujuan apa? Supaya kalian tidak durhaka pada orang tua, pada ibu terutama, pada ayah, pada opung, dan pada orang-orang tua. Paham? Anda? Apa? Paham. Ya. Oke, kita lihat lagi sekarang. Ya. Ya. Inilah yang orang bilang itu dulu. Dulu kalau diucapkan di sini, oh Sampuraga Namaila Marina, sampai ke Pulda. Dan di sini masak telur ya, sangat cepat matangnya. Opung masih ingat, waktu anak-anak ini masih hutan, masih cuma lugar, Opung sudah pernah kemari. Ya. Dan air ini jauh lebih besar dari sini, dan ini menggelegaknya besar dulu. Ya. Kemudian setelah tahun 89, Opung kemari lagi masih besar. Kemudian mungkin ya pengaruh zaman dan sebagainya, atau pengaruh hutan dan sebagainya, mungkin air ini semakin mengecil nampaknya ya.
dan mungkin panasnya pun barangkali sudah turun dari yang sudah barangkali. Jadi bagaimana pastinya kita sudah tahu. Itu kita lihat lagi. Makanya pagaruan itu. Jadi, oi, bata bisa apa ba nih? Ini yang paling dahsyat. Coba lihat. Bisa dibayangkan. Bisa melepuh kita kalau sempat kecebur ke sana. Ya. Jadi di sini apa yang perlu diambil tamsilan iktibar dari keadaan ini, legenda rakyat Mandailing Natal ini, ya, bahwasanya orang-orang durhaka itu, terutama pada ibu, Allah akan turunkan azab, ya, Allah akan turunkan azabnya masih di dunia ini. Konon lagi nanti di akhirat kelak, ya. Naudzubillah, cuma naudzubillah min dzalik. Jadi pesan opung sama kalian berdua, Imam, ya, Nanda, jadilah anak-anak yang soleh, yang berbakti pada kedua orang tua, yang tidak pernah durhaka seumur hidup, supaya kalian terhindar dari azabnya Allah yang teramat pedih, ya, dan juga terhindar dari siksa kubur dan azab neraka. Aku pun sudah belepotan ngomongnya, Allah sudah tua, ya. Jadi inilah intisar dari perjalanan kita bisa ambil, ya. Kita bisa berbanding, walaupun katanya ini cuma cerita legenda rakyat, tapi apa hikmah yang terkandung di dalamnya itu yang perlu kita ambil. Oke? Oke. Nah, sekarang kita boleh cari makan minum di sana dulu. Sampuraga ini sekarang sudah sedemikian rupa dipugar, ya, jadi sudah mengundang banyak wisata. Mudah-mudahan nanti pandemi segera berakhir supaya Sampuraga ini betul-betul menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi oleh wisatawan, baik itu mancanegara ataupun terutama wisatawan lokal tentunya, ya. Oke, selamat menyaksikan kawan-kawan semua. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Oke?